Masak saus ikan lema. Kamu lihat dia punya bumbu-bumbu. Tadi itu saya tidak rekam kak, soalnya tadi itu saya HP lobet. Jadi saya cas dulu, nanti dia punya bumbu sudah jadi baru saya punya HP. Dia punya bumbu dasar tuh ya, kamu sudah tahu tuh. Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting dan cabai rawit. Yang nonton saya punya konten kemarin pasti tahu. Kemarin tuh saya goreng ikan lema banyak apa? 50.000 saya goreng semua. Jadi hari ini tuh saya mau masak saus pedis-pedis. Mau masak ala-ala kayak ini, tapi kamu tahu apa yang salah di saya punya masakan ini? Ada yang salah sih, saya otak saja yang nau-nau. Kamu tahu apa? Saya tumis dia punya bumbu halus duluan. Sementara tadi tuh saya ada beli bawang bombay nih. Kamu lihat. Seharusnya tadi itu saya tumis dia punya bawang bombay dulu kan, jadi pengganti bawang goreng. Tapi karena yang memasak dia punya otak nau-nau, jadi saya pergi tumis dia punya bumbu halus dulu. Akhirnya apa? Dia punya bawang bombay tidak terpakai, alias saya tidak goreng lagi. Sebenarnya itu bisa saja toh saya goreng di kompor sebelah pakai teflon 1 lagi. Tapi karena saya tidak mau dan saya tidak mood karena dari awalnya sudah salah, jadi sudah saya kasih tinggal. Dan akhirnya saya masakan tetap masak juga biar tidak pakai bawang bombay. Kamu jangan salah dengan saya baju belakang yang basah soalnya tadi pagi tuh saya cuci piring kan kehujanan. Habis cuci piring itu langsung ganti baju, terus mandi lagi. Terus juga sembari saya memasak ini tadi saya ada keluar. Terus ambil apa tadi di luar ya? Akhirnya saya baju basah deh. Nah karena hari ini saya cuma masak ini saja, ikan saus ini, jadi sudah simpel saja sih hari ini saya memasak. Habis itu seperti biasa bawa bekal buat Bapak Hasti. Bukan saya bawa sih, tapi kasih naik ojek ke sana. Ada yang tanya begini, Mama Hasti, kok tidak pernah jatuh di belakang situ kah? Memangnya saya tidak punya mata kah? Kalau saya tidak pernah jatuh, tapi saya barang-barang boleh jatuh terus. Akhirnya tadi malam itu saya punya perangkap memakan korban 1 ekor kak. Karena waktu itu banyak yang sarankan buat beli lem tikus, akhirnya saya juga beli. Malam ini yang terjebak cuma 1 orang, tapi kemarin dulu malam tuh 2 ekor, 3 ekor 1 malam. Saya bangun tengah malam tuh, dia sudah kiku. Kalau dihitung-hitung dari semenjak saya pasang lem itu mungkin sudah ada 7 ekor kape. Tapi saya tidak pernah record karena kadang-kala itu kalau saya bangun tengah malam terus ada yang terperangkap, langsung sudah saya isdetkan dia baru saya buang. Nih ngomong-ngomong, pagi ini Bapak Hasti dia sibuk sekali kak. Pagi ini tuh dia sempatkan sebelum pergi ke bengkel tuh dia perbaiki Tom punya pintu dulu. Soalnya Tom punya rumah ini sudah tidak rata lagi kak, alias sudah miring-miring. Akhirnya Tom punya pintu juga sudah tidak bisa ditutup. Dia sudah sudah keras begitu. Jadi sudah Bapak Hasti sempatkan buat perbaiki dulu dan sekarang sudah bagus sih. Karena Tom punya rumah ini di sebelah sembako, sebelah bengkel tuh. Jadi sudah berat sebelah. Oh iya, buat yang tanya-tanya Mama Hasti, di sebelah itu siapa bu bengkel? Itu bukan Tom punya bengkel Itu saya punya kakak laki-laki punya bengkel. Kalau Mama Hasti bu bengkel tuh ada di Awarepi. Nah sembari Bapak Hasti deh skap dia punya pintu itu sama nyapu dulu tuh. Karena kalau Tom jalan di lantai yang terlalu banyak kotoran tuh macam saya rasa bagaimana meskipun sebentar tetap deh kotor lagi, tapi setidaknya mengurangi sedikit. Habis itu saya bantu Bapak Hasti deh pasang pintu. Ya kurang lebih beginilah Tom punya aktivitas. Oh iya nih, di kan punya daerah hari ini juga deh hujan kan tidak soalnya kalau di Bintuni sudah tidak hujan lagi, tapi dia masih mendung-mendung. Nah ini kebetulan Waici dia datang beli kue, jadi saya layani dia dulu. Habis itu saya pergi antar Bapak Hasti ke Awarepi. Guys, hari ini saya mau bakar-bakar ikan. Tadi saya ke pasar terus saya beli ikan. Ikan ini di kampung apa dia punya nama? Kalau di sapu daerah ikan ini namanya ikan holo. Holo kauri. Pokoknya ikan ekor kuning begini. Tadi saya beli itu 100.000. Ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor 100.000. Saya beli rambutan 50.000. Sama sayur sup 10.000 1, 2 20.000, tomat 10.000, rica 5.000, jeruk 10.000 5 buah, sama tempurung. Oke, nantikan vlog bakar-bakarnya. Bye bye. Bakar-bakar ikan lagi. Berhubung Bapak Hasti nih, dia bilang dia sudah bosan makan ikan lema. Jadi tadi itu saya pergi ke pasar. Ikan ini tuh ternyata dia nama itu ikan ekor kuning kak. Saya beli 100.000 tadi itu sebenarnya 5 ekor, tapi karena saya beli di tempat saya punya langganan, jadi ditambah 1 ekor, jadi total 6 ekor deh. Karena memang pas saya beli ikan tadi itu saya rencana mau bakar-bakar, jadi sekalian juga saya beli tempurung. Pulang itu langsung saya eksekusi. Nih kamu tahu biasanya kalau saya bakar ikan di luar begini tuh, saya angkat dengan saya punya kompor-kompor keluar buat saya masak sayur di luar. Tapi kali ini tak ada kak, saya tidak mau mengulangi hal yang sama. Jangan sampai toh nanti muncul pro dan kontra lagi, bikin kepala sakit saja. Jadi sudah cari aman saja toh sama masak sayur di dalam. Padahal kalau masak terpisah begini saya setengah mati. Karena apa? Saya tinggal keluar masuk terus. Tadi saya pikir bisa-bisa ini saya angkat saya punya panggangan masuk ke dalam rumah nih. Tapi nanti satu rumah itu basap lagi. Nanti orang pikir tuh ada fogging lagi di dalam rumah. Jadi biar sudah cari aman saja. Karena memang resikonya jadi konten kreator kadang tuh
hal-hal yang tong pikir biasa saja, tapi menurut orang itu sudah kayak luar biasa. Nih, bicara-bicara dari tadi, tapi saya punya ikan sudah masak lagi, sayur juga sudah masak lagi. Tadi itu saya ada bikin sambal juga, tapi saya lupa record. Bukan lupa, karena sapu HP nih, dia memori penuh kak. Jadi tiba-tiba saja makanan sudah jadi semua ini ya. Dan kalau sudah begini tandanya apa ya? Betul sekali, siapkan bekal buat Tuan Takur. Habis itu saya pergi juga ke Awarepi. Pergi bikin apa? Pergi ketemu Tuan Takur toh. Nah, kalau begini kan enak, durasinya pas toh. Antar bekal buat Bapak Hasti. Oh iyo nih, kamu lihat saya ada pakai helm Jangan sampai kamu bilang Mama Hasti ini setiap kali dia jalan pakai motor tuh tak pernah pakai helm. Jadi video ini tuh sekalian untuk membuktikan kalau saya punya helm kak. Tapi memang suka kadang-kadang kak, kalau saya jalan tuh kadang lupa pakai helm. Kamu maklum saja otak nau-nau. Jadi kamu jangan tiru kalau bisa setiap kali kamu jalan tuh jangan lupa pakai helm. Bicara-bicara tapi nih kita sudah kelap ini, akhirnya tuh makan sudah. Sebenarnya tadi itu saya tak mau makan, tapi ya karena Bapak Hasti dia duduk makan, dia ajak saya makan, jadi sudah saya makan juga toh. Padahal nih saya jujur-jujurnya saya ada rencana mulai diet kak. Tapi cobaan diet ini lebih besar daripada cobaan hidup. Satu kalau lihat makanan sedikit tuh, apalagi saya masak begini tidak bisa kalau saya tidak makan. Padahal saya sudah tahan-tahan juga, tapi tidak bisa kalau tidak makan. Tadi itu selesai saya memasak, langsung saya siapkan Bapak Hasti punya bekal, langsung saya antar juga ke sini toh. Sengaja di rumah tadi tidak makan, soalnya ya hitung diet. Ujung-ujungnya apa? Sampai di sini Bapak Hasti ajak makan, ya saya makan juga. Padahal nih sapu poro sudah katak, saya punya punggung ini tidak bisa berkata-kata lagi, sudah kayak macam apa buras. Tapi ya sudahlah, ada juga yang bilang begini, makan saja toh, selagi makanan masih bisa masuk di dalam leher tuh makan. Tapi kadang-kala kalau kita bercermin di kaca, aduh bikin insecure diri sendiri. Tapi terapa-apa mau disyukuri saja toh, apapun yang terjadi dalam tuh punya diri nih, harus tetap tuh cintai tuh punya diri sendiri. Kan begitu toh, durasi sudah habis. Kenapa kalau mau lipat pakaian itu harus betul-betul kumpulkan niat Penyakit mau lipat pakaian tuh begitu sudah. Kadang-kadang itu tuh sudah lihat ini, oh sudah banyak kayaknya saya harus lipat sudah. Tapi kadang tuh bilang nanti sebentar sedikit lagi Kalau sudah bilang sedikit lagi itu sampai kadang berhari-hari, kadang berminggu-minggu malah. Tapi ini buat saya sendiri Tidak tahu kalau kamu, mungkin kamu setiap cuci pakaian itu langsung jemur, langsung lipat juga Baru tuh kalau saya mau lipat pakaian lebih baik saya tunggu sapu HP dia lobet dulu. Soalnya kalau sapu HP lobet kan saya bisa kerja sampai selesai. Tapi kalau sapu HP masih aktif dan saya lipat pakaian, aduh tidak bisa, saya punya pikiran tidak tenang. Biar kata saya cuma lipat pakaian sedikit saja, itu saya bisa bikin sampai berjam-jam baru selesai. Bagaimana tidak, baru 5 pakaian yang tong lipat, supaya pegang HP, scroll, 1 kali scroll, 2 kali scroll, sampai kaget begini sudah 3 jam Bagus-bagus juga kalau habis itu tong kasih selesai juga tong punya lipatan. Kalau tidak, kadang dia terbengkalai saja begitu. Nggak tahu kenapa, cuma lipat pakaian ini saja yang saya rasa macam berat sekali. Bukan melipatnya yang berat, tapi dia punya niat. Macam saya rasa tuh mending saya mencuci begitu kak, atau tidak cuci piring begitu. Tidak tahu kenapa macam melipat pakaian ini kayak aduh bagaimana saya belum melipat saya, tapi saya sudah rasa berat, saya sudah rasa malas, terus kayak membosankan juga. Kadang-kadang tuh saya pikir begini, kenapa tong harus lipat juga ini pakaian? Kenapa tong terkas tinggal begitu saja? Tong sudah cuci bersih, tong sudah jemur, sudah kasih kering, kenapa juga harus tong lipat? Tapi ya memang dia punya kodrat sudah begitu kak memang dasar malas jadi. Day in mini vlog Mama Hasti. Seperti biasa bangun pagi-pagi tuh melakukan aktivitas yang sama setiap hari. Buka pintu, kasih dorong meja, kasih keluar tempat kue buat tempat kue. Habis itu masuk ke dalam, buka kios. Dengan harapan semoga hari ini tuh banyak yang datang belanja di kios Mama Hasti kak. Amin. Nah berhubung saya bapak sudah bawa kue, jadi saya keluar lagi buat atur-atur kue baik-baik di atas meja, supaya kalau orang datang beli itu langsung tuh layani dengan baik. Habis itu saya ke dalam lagi ambil udang yang ada di dalam kulkas. Ini sudah berapa minggu Udang ini lobster puteman yang waktu itu tuh, hari ini baru saya mau masak. Tapi karena dia membeku seperti dirimu, akhirnya saya rendam dulu supaya dia mencair. Karena saya sudah ada di dapur, sekalian sudah saya kasih keluar piring-piring yang kotor ini di atas meja, di dapur, di belakang, di atas kompor, semuanya saya kumpul jadi satu, baru saya rendam. Habis itu saya masuk lagi ke dalam rumah, kasih bersih atas meja, kompor-kompor semua salah. Pokoknya semuanya yang tidak enak dipandang begitu saya kasih bersih. Bila perlu juga orang-orang yang punya hati kotor itu juga saya angkat buang. Habis itu baru saya menyapu dari dapur dulu keluar. Habis itu pindah ke depan, ke kios, tengah, lorong-lorong, sampai ke teras luar. Ini karton-karton tuh, ntar ada yang datang ambil. Nih ada di depan rumah ini, giliran tuh sudah bakar kak, atau tuh sudah buang begitu, baru ada yang datang begini, Mama Hasti ada karton kosong kak. Padahal karton ini dari kemarin dia tinggal di depan sini saja, ternyata yang datang ambil. Oh iyo, nih pagi ini tuh saya sudah selesai menyapu seperti yang kamu lihat. Baru kamu yang nonton yang udah bikin apa ini? Lagi santai kak.